Pagi luar biasa. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas waktu yang rela untuk bersama saya pada kesempatan ini. Jadi kegiatan kita hari ini sebuah kegiatan atau salah satu tuntutan dari program guru penggerak. Jadi calon guru penggerak dituntut untuk bisa menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Jadi untuk itu hari ini saya mengundang Bapak Ibu atau kita bersama-sama di ruangan ini untuk membagikan materi-materi yang saya dapatkan di modul ini ke Bapak Ibu guru yang nantinya bisa tularkan ke anak-anak nanti di sekolah atau di lembaga. Jadi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini bukan berarti itu saya bersama Bapak Ibu guru jadi mendorong atau menggerakkan anak-anak nanti supaya seluruh anak-anak ataupun seluruh warga sekolah itu bisa menerapkan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari. Maka juga dituntut bukan hanya di sekolah, tetapi nanti juga bisa kita tularkan di rumah dengan anak-anak atau keluarga kita. Jadi dari ketiga poin, setuju atau tidak setuju? Bisa di poin 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi saya memilih poin pertama, di mana hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya setuju, karena salah satu hukuman itu bukan berarti kita memberikan hukuman yang menyakitkan, tetapi memberi tahu anak agar mendisiplinkan diri dengan cara menaati aturan, menjalankan tugasnya sebagai anak, dan serta anak itu dapat memiliki positive thinking. Itu saja. Ya, oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi menurut Ibu bahwa hukuman ini menjadi salah satu bentuk untuk bisa mendisiplinkan anak. Setuju? Mungkin Ibu Jihan? Saya nomor 3. Oh, nomor 3. Ya, terima kasih. Di sini ada pertanyaan. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, saya setuju ketika nanti dalam proses KBM anak yang sudah berprestasi ataukah anak yang memiliki pengetahuan lebih dari teman-temannya, kita harus memberikan penghargaan. Penghargaan itu tidak hanya berupa motivasi, bisa juga melalui nilai atau nanti kita kasih buku seperti itu. Baik, terima kasih Bu Jihan. Jadi di poin ketiga tadi bahwa dengan memberikan sebuah penghargaan anak-anak itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Itu menurut tujuan. Mungkin satu lagi mewakili poin 2 Pak Dini, Pak Flor. Baik, mewakili saja poin kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini berkaitan dengan pernyataan nomor 2, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini, di mana ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, kita memberikan hukuman dengan cara membersihkan lingkungan sekolah dan juga membaca ataupun menyanyi, karena itu dapat meningkatkan minat atau hal-hal positif dari dalam diri anak itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih ketiga rekan atau teman guru hebat tadi menjawab ketiga poin pernyataan yang ada. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Dan untuk selanjutnya nanti bagaimana kita melihat budaya positif ini yang seperti apa? Nah, perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif, dari sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak,
kan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, lazimnya memang disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Tapi peran kontrol yang lebih kita kedepankan. Kita perhatikan dulu alur kegiatannya. Jadi kegiatan ini sebuah kegiatan kepala tangan, yang mana nanti saya meminta berpasangan. Jadi peran A dan B. Setelah itu nanti masing-masing perannya kita sama-sama lihat. Misalnya saya membaca untuk peran A. Jadi untuk A, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut kita. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Itu untuk yang peran A. Terus yang B-nya, jadi B sebentar mencoba dengan sekuat tenaga, apakah dengan melakukan membujuk, mengancam, ataupun nanti mungkin menyuap. Maka mungkin menggelitik supaya kepala ini nanti dibuka. Tinggal diatur kira-kira yang peran A dengan B. Kita coba sekarang ya. Berpasangan. Mungkin Pak Denny mau komentar. Ya, jadi ini berbicara tentang keyakinan sebenarnya. Artinya sesuatu yang kita pegang. Misalnya prinsip kita. Jadi sesungguhnya kepelaan ini berbicara tentang, kalau saya lihat dari itu berkaitan dengan prinsip kita. Misalnya saya sebagai seorang guru, kalau itu sudah menjadi prinsip kita dalam misalnya mendidik dan membimbing anak, apapun yang menjadi tantangan dari luar, ya kita tetap berpegang teguh pada prinsip kita, tapi kita harus ikuti perkembangan zaman. Ya, walaupun kita punya prinsip di sana, contoh tadi ya saya punya cara untuk merubah karakter anakku dengan cara mukul, itu prinsip saya. Tapi ketika ada paradigma baru bahwa memukul itu bukan salah satu cara yang bisa merubah karakter anak, ya bagaimanapun kita harus menerima paradigma itu. Kita ulang. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, disinilah yang dituntut sekarang di kurikulum yang sekarang ini, bahwa peran kita hanya menuntut kodrat. Apakah yang kita lakukan sekarang sudah berpusat pada anak atau belum? Peran kita sebagai pendidik hanya menuntut tumbuh kembang si anak. Nah, dari kepala tangan tadi, jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita tadi. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Akan memberikan satu contoh di ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kan tentang paradigma teori mengontrol. Kemudian begini, misalkan di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 itu tentang kurikulum merdeka ya Pak ya. Nah, bagaimana cara guru mengontrol murid? Jadi kalau salah satunya kemarin ada teks eksplanasi yang berkaitan di kegiatan alam. Sebenarnya kalau misalkan anak itu nanti ramai sekali, mereka tidak paham atau mereka mencari informasi yang diberikan guru, itu kan mereka ribut seperti itu. Nah, guru harus bisa mengontrol murid bagaimana cara anak-anak ini tidak ribut. Akhirnya kita harus berpihak pada murid. Jadi kita harus memberikan kepercayaan kepada siswa itu supaya siswa itu mempresentasikan apa yang mereka cari. Misalkan kemarin sudah presentasi mengenai fenomena banjir, kemudian longsor yang ada di sekitar kita. Nah, itu tugas guru untuk mengontrol
supaya murid itu tidak hanya mendengarkan dari guru, akan tetapi murid juga bisa menjadi guru di dalam kelas. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu. Super sekali apa yang Ibu Jihan sampaikan tadi. Jadi ini sebuah gambaran bahwa tepuk salut, 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 salut. Oke, terus lanjutannya tadi bahwa perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan ini, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada beberapa dari stimulus responnya, misalnya ketika kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, tetapi di teori kontrolnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya belum tentu. Dan di poin yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin itu yang sering kita buat selama ini. Sementara semua perilaku itu memiliki tujuan. Misalnya sambil contoh, misalnya soal siswa, ketika dia datang sekolah misalnya tidak pakai sepatu, karena mungkin kita langsung mengambil suatu tindakan, kita menghukum, terus kita langsung mungkin memberikan sanksi. Padahal di sini mungkin dia punya tujuan lain. Mungkin dia jika itu pun orang lain bisa mengontrol saya, berharap orang lain bisa. Sementara hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Begitupun saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah makna disiplin? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun kenyataan atau dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan atau yang kita kenal sekarang ini profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini sudah kita tahu bersama bahwa ada 6 motivasi perilaku manusia, ini ada 3. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena takut dihukum, mungkin takut diberi sanksi untuk kita bapak ibu gurunya misalnya, makanya kita menjalankan tugas. Begitupun sebaliknya siswa, karena takut dihukum oleh bapak ibu guru, mau tidak mau dia harus hadir di setiap kegiatan atau hadir sekolah. Tentunya ini selalu motivasi dari luar, dari eksternal. Terus untuk teori yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi kadang menjalankan sesuatu, untuk melakukan sesuatu itu dia tunggu diberi penghargaan, dipuji, disanjung. Oh iya, dia yang baik, dia yang. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Justru dia mempertanyakan ke dirinya bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya harus meyakini, saya melakukan seperti ini tanpa iming-iming atau tanpa menuntut pimpinan misalnya memberi sanksi. Ketika misalnya bertahan hidup ini, mungkin saya contohkan dengan makanan, makan air. Terus untuk kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di kelas kadang juga kita tidak merespon apa yang siswa lakukan. Jadi jangan heran ketika misalnya siswa kita mungkin memunculkan hal yang aneh, mengganggu teman, hanya untuk diperhatikan. Terus kesenangan, kadang juga kita membatasi kesenangan atau kedewasaan. Mungkin ketika misalnya bertahan hidup ini, mungkin saya contohkan dengan makanan, makan air. Terus untuk kasih sayang dan rasa diterima. Kadang juga kita tidak merespon apa yang siswa lakukan. Maksudnya kadang menurut mereka ini saya seolah tidak diterima. Begitu pun sesama teman. Sementara kebutuhan dasar kita manusia ini semua ada. Jadi jangan heran ketika misalnya siswa kita mungkin memunculkan hal yang aneh, mengganggu teman, hanya untuk diperhatikan. Terus kesenangan, mungkin kadang juga kita membatasi kesenangan atau kedewasaan siswa. Bahkan kita sendiri. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, dari kasus ini, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang
Anda lakukan. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ini masih ada hubungan dengan kelima kebutuhan dasar. Tentu kalau saya sebagai guru Ani, tentu sebagai guru, ketika saya mendapat pengaduan dari anak-anak atau temannya Agus ini, maka tentu saya akan memanggil Agus dan ya mungkin saat saya bertemu dengan Agus dalam kegiatan pendampingan itu, tentu saya akan menggali dari Agusnya sendiri, kira-kira kenapa kamu melakukannya. Terlepas dari itu, mungkin hal lain yang saya lakukan, tentu saya akan mencari tahu bagaimana kehidupan keluarganya Agus. Mungkin Agus ini kurang mendapat kasih sayang dari orang tuanya, atau mungkin orang tuanya tidak memperhatikan Agus seperti teman-teman lainnya. Ketika ke sekolah mesti harus dibekali dengan makanan, sehingga itu yang mungkin membuat Agus terpaksa dia merampas makanan dari teman-temannya. Sehingga bagaimanapun sebagai guru tentu kita selalu berupaya mencari solusi agar teman-teman yang kita anggap selalu ada persoalan di sekolah bisa terselesai persoalannya dan bisa kembali menjalankan segala aktivitas seperti teman-teman lainnya. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, mungkin saya kasih. Jadi ketika misalnya tepuk di A, Di A, di A, di A, di A. Oleh, berarti menandakan bahwa apa yang dia buat itu berarti bagus. Jadi dari 5 kebutuhan tadi, kalau kita kaitkan dengan kasus ini tadi, tentunya masih ada hubungan dengan ini. Ketika misalnya tadi mungkin Agus butuh rasanya terima, masuk berarti masuk di. Terus karena mungkin berebut makanan lapar, mungkin dia bertahan hidup. Maksudnya dari kebutuhan dasar manusia. Terus mungkin dia juga butuh kasih sayang karena sesama teman. Makanya dia berusaha untuk, mungkin secara tidak sadar selama ini mungkin yang dilakukan anak-anak seperti saya, baru ketika mengikuti kegiatan ini baru saya paham, padahal apa yang dilakukan anak itu salah satunya dasarnya itu bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Maksudnya sampai dengan sekarang ini. Kalau saya di tempat masalah bersalah, kita harus merasa diri bersalah. Jadi tidak selamanya bahwa kita posisi kontrol jadi guru ini bahwa kita adalah benar terus. Lebih baik untuk saya mungkin pilihannya ke bagian yang ketiga, lebih ke menjadi teman untuk anak-anak. Jadi kita bisa sharing apapun itu, kemudian masalah anak-anak juga, dan mereka tidak merasa canggung. Tetapi kita masih memberi batasan untuk anak-anak, mereka sebagai murid, kita sebagai guru. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau saya mungkin bisa pilih 2 poin itu. Yang pertama itu saya merasa bersalah. Kadang kita juga tidak selamanya kita harus benar. Karena di dalam kelas kita juga bisa sebagai sahabatnya anak-anak, sebagai temannya. Sehingga saya di sini saya lakukan tadi Ibu Kandi sudah katakan kita tidak membatasi saya hanya seorang guru, jadi kita juga bisa sebagai teman, bisa sebagai guru di sana, kita bisa saling sharing karena tidak semuanya itu perfect ya. Jadi kita tidak bukan hanya sebatas guru saja. Pokoknya intinya kita bisa jadi guru,
bisa jadi temannya anak-anak sehingga kita bisa saling tukar pikiran dan sharing. Mungkin itu dari saya. Berarti Bapak Ibu sudah mencocokkan dengan pernyataan-pernyataan yang ditampilkan. Jadi di poin pertama saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi yang poin pertama, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan sakit di tangan ini? Terus yang kelima, bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Ini posisi atau 5 posisi kontrol guru tadi, kira-kira kita mau posisikan yang mana? Tetapi memang yang mau kita harapkan sekarang ini harus ke posisi yang kelima atau sebagai tujuh. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja dan mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kan peraturan yang dibuat. Mungkin karena kita yakini ketika memakai helm pasti kita akan selamat ketika terjadi kecelakaan. Itu kita yakini seperti itu. Ketika tidak menggunakan helm, mungkin ya begitu jatuh pasti akan mengalami benturan ataupun hal-hal lain. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Misalnya yang kemarin menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter supaya tidak terpapar dengan virus corona itu yang kemarin. Itu aturan. Terus kita yakini bahwa ketika misalnya kita melanggar ini berarti kita akan terpapar virus. Kalau kita taat ya pasti kita tidak akan terpapar. Terus yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin saja ketika terlambat, mungkin bisa saja diusir atau bisa saja nilainya lain atau bisa saja tidak diizinkan untuk melakukan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, bahwa kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Jadi untuk sekarang, jadi bukan berarti peraturan itu tidak dipakai, tetapi dituntut bahwa harus menggunakan keyakinan. Nah, sekarang mengenai peraturan tadi atau kesepakatan kelas, setelah itu kita bawa ke keyakinan kelas. Nah, tentunya harus didukung oleh lingkungan positif ketika kita mau membudayakan atau menerapkan budaya positif. Yang pertama, harus membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita bawa ke keyakinan kelas. Setelah itu harus didukung oleh lingkungan yang positif. Dan yang terakhir, kita baru bisa menerapkan budaya positif. Jadi mungkin bisa digambarkan dengan diagram di tampilan. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Jadi di sini menurut Gosen, jadi suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang menanyakan keyakinan ini. Guru
berkata bahwa apakah nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi memang sebenarnya tadi Bapak Ibu muara dari beberapa hal yang kita ikuti ini. Jadi bagusnya kita nanti ketika kita selalu meyakini atau kita sepakati untuk membuat keyakinan. Jadi ketika anak-anak melakukan atau melakukan sebuah kesalahan atau persoalan ataupun melanggar, nanti kita tetap muaranya ke keyakinan. Kira-kira kamu melanggar keyakinan atau poin keyakinan yang berapa? Nah, begitupun ketika di akhir ini bagaimana proses penyelesaian dengan segitiga restitusi ketika misalnya anak melanggar. Tadi mungkin saya contoh bolos saja. Nah, setelah misalnya tadi sudah menyadari bahwa oh iya Pak, bolos itu Bapak tidak baik, apalagi misalnya saya bolos tidak mengetahui atau tidak izin, atau saya pulang tidak izin dengan pikir. Kira-kira apa yang kira-kira sekarang kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya tidak akan mengulangi lagi apa yang saya lakukan, atau mungkin dia menyampaikan kalau apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan keyakinan. Mungkin kita menambahkan bahwa atau sebelumnya sudah disepakati bahwa keyakinan ini keyakinan kelas ini harus diikuti. Mungkin dari ketiga poin ini mungkin ada yang mau komentari dari segitiga restitusi ini tadi. Mungkin Pak Flori. Ini untuk kita diskusi bersama. Jadi pada kegiatan hari ini ada beberapa hal baru yang saya dapatkan dan sangat penting bagi saya sebagai guru. Yang pertama itu paradigma atau cara pandang saya dalam merubah karakter atau berupaya untuk merubah kemampuan peserta didik. Karena selama ini ketika anak-anak melakukan kesalahan, cenderung yang kita terapkan adalah kita buatkan sebuah peraturan. Akan tetapi ternyata peraturan atau aturan yang kita buat itu dia tidak merubah karakter peserta didik, tapi cenderung ke takut dengan aturan yang ada. Akan tetapi dia punya jangka waktu tertentu yang berbeda. Di saat dia tidak merasa takut dengan aturannya, maka dia akan melanggarnya lagi. Tapi hari ini hal baru yang saya dapatkan, ketika kita bangunkan sebuah keyakinan dalam diri peserta didik, maka itu akan menjadi lama-kelamaan keyakinan yang ada itu akan menjadi karakter dalam dirinya. Apabila kita sebagai guru menerapkan keyakinan yang bagus, maka itu akan menjadi karakter bagus ke depannya bagi peserta didik itu sendiri. Saya rasa itulah hal baru dan sangat penting bagi saya dapat pada kegiatan hari ini. Karena ini menjadi paradigma baru dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi bukannya menghilangkan aturan, tapi kita membuat aturan itu menjadi keyakinan bagi peserta didik. Terima kasih. Dalam kegiatan ini muncul atau mengklarifikasi bahwa fungsi kontrol dari guru ada beberapa hal yang sangat menarik, sehingga itu yang membuat saya menjadi refleksi terhadap diri saya bahwa ternyata ada fungsi kontrol dari saya selama ini yang kurang begitu bagus. Dari kegiatan ini saya mendapatkan pengalaman yang cukup luas seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan fungsi kontrol tadi, tugas sebagai pendidik. Lalu yang terakhir tadi itu berkaitan dengan keyakinan kelas. Berawal dari kesepakatan muncul keyakinan. Selama ini yang kita kenal di kelas bahkan di lembaga itu adalah aturan.
di mana aturan itu kita lakukan, kita jalankan hanya untuk menghindari hukuman saja. Tetapi dari keyakinan, dari hal baru ini, yaitu membentuk keyakinan, ini saya rasa kita sebagai warga kelas dan warga sekolah membuat sebuah keyakinan, membuat sebuah kesepakatan, dan kesepakatan itu kita yakin terhadap diri sendiri bahwa akan membawa kita ke hal yang positif. Itu dikatakan itu kalau kita membuat suatu kesepakatan yang pada akhirnya muncul keyakinan. Bahwa hal baru yang saya dapatkan terutama berkaitan dengan keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas. Jadi memang selama ini yang selalu kita ikuti itu mungkin hanya pada peraturan yang secara umum saja, dan itu mungkin yang terkadang siswa-siswi kita sering melanggarnya karena peraturan itu hanya ditempel kemudian dibaca. Padahal kalau dengan keyakinan tadi, dengan kesepakatan bersama, artinya antara guru dan siswa berkomitmen untuk melaksanakan apa yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama antara siswa dengan murid berkaitan dengan keyakinan kelas itu, sehingga sangat menarik sekali dari kegiatan hari ini. Semoga saja untuk hari-hari selanjutnya kita tetap selalu berdiskusi. Selamat pagi. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Untuk itu saya meminta kalian untuk menuliskan kesepakatan kelas di kertas yang sudah saya bagikan. Silakan, saya minta waktu. Dan setelah kalian menuliskan di kertas tersebut, nanti saya minta untuk langsung tempelkan di kertas yang saya sudah tempelkan di depan. Saya sudah siapkan di sini. Dan nanti dari kesepakatan kelas yang kalian munculkan ini tentunya nanti akan kita bawa ke keyakinan kelas. Dan bagi teman-teman yang sudah selesai, silakan saya minta untuk langsung tempel. Langsung ditempelkan. Saya sangat senang. Perasaan saya sangat senang. Saya merasa senang. Perasaan saya sangat senang sekali. Penting karena dapat menciptakan suasana kelas yang baik. Penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman. Karena kesepakatan bisa mengajari siswa tentang pentingnya bertanggung jawab dan menghormati orang lain. Pentingnya karena bisa membuat siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah mereka sepakati bersama.